Yo. Oke, mungkin Mbak Ratna dan Mas Panglima, gimana nih menjalankan puasa Ramadan di tahun ini mungkin seperti apa? Silakan. Ya, kalau saya alhamdulillah dengan sukacita yang sangat bahagia sekali karena ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, utamanya ya, harus perbanyak ibadah, ya sholat sunat taubatnya diperbanyak, mengampunkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan hati, jaga pandangan, jaga perkataan, kendalikan amarah, itu terutama itu yang dalam menjalankan puasa Ramadan. Jadi insya Allah kita mendapat kemenangan nanti pada akhir Ramadan. Oke, mungkin di tahun ini itu ada apa yang berbeda nggak sini untuk suasana Ramadan di kali ini? Ya, kalau dibilang ada yang berbeda sebenarnya sih nggak berbeda, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang salah satunya kalau yang tahun lalu kita kan buat bukber bersama Sobat Mata Langit. Nah, kalau tahun ini di Mata Langit beberapa kolaborasi dengan Kemala, keluarga besar masyarakat Langsa Jabodetabek, dan itu yang mungkin menjadi perbedaan sedikit gitu ya dalam menjalankan aktivitas kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Dan saya juga nanti kebetulan di grup motor saya di SMC Bersaudara, saya sebagai kabin bansosnya, saya juga akan melakukan aksi sosial gitu yang terutama korban banjir, mungkin nanti di hari Minggu tanggal 22 Maret kegiatannya acara seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan sih yang saya lakukan gitu di bulan Ramadan ini. Oke, tapi apalagi ini kan bisa dibilang berkumpul dengan komunitas masyarakat dari Aceh, menjadi salah satu pengobat rindu juga nggak sini akan kampung halaman? Ya pastinya seperti itu ya. Namanya kita bergabung, berkumpul dengan sesama masyarakat yang satu daerah sama kita, satu kampung di Aceh, dengan menu-menu makanan yang khas, menu makanan Aceh, dan sebenarnya kumpul aja itu sudah membuat kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kita bisa berbagi dengan anak yatim piatu, itu sebuah istilahnya itu kegiatan yang sangat membahagiakan buat saya gitu, dan ada nilai yang sangat positif. Kalau Mbak Ratna sendiri mungkin memaknai Ramadan di tahun ini mungkin seperti apa? Ya, aku senang Ramadan kali ini aku tidak absen sholat tahajud. Kalau biasanya kan sholat tahajud kan tergantung ya, nggak setiap malam pasti bangun. Nah kalau ini kan setiap malam pasti bangun, dan bangunnya selalu jam 3. Dan jam 3 itu kan pasti masih ada waktu yang panjang untuk imsak kan, untuk sahur. Nah biasanya sebelum sahur aku sholat tahajud dulu, terus aku zikir, dan itu setiap hari bisa dilakukan gitu. Mudah-mudahan sih bisa menambah pahalaku di bulan Ramadan ini. Mungkin sensasinya atau rasa yang yang dirasakan ketika melaksanakan sholat tahajud, apalagi di malam yang penuh berkah ini di bulan Ramadan juga, mungkin seperti apa sih Mbak? Ya itu aku memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kan kalau kalau hari biasa kan jarang gitu bisa punya waktu yang panjang di tengah malam yang kita bisa sholatnya tuh fokus gitu, paling sesekali aja kan kalau sholat tahajud. Tapi selama Ramadan ini bisa panjang waktunya, dan bisa setiap malam itu yang aku seneng banget gitu. Jadi biasanya jam 3 tuh habis, biasanya kan bangun tidur langsung dalam badan perut kosong aku minum organik Melilea kan. Habis itu jeda 1 jam kemudian baru aku turun, kebetulan kamarku di lantai 2. Jam 4 aku baru turun, jadi antar jam 3 sampai jam 4 tuh aku bisa lama tuh, bisa sikit, bisa harus pokoknya apapun yang aku minta aku bisa sampaikan saat itu gitu. Jadi aku merasa lebih dekat aja sama Allah gitu. Oke, bisa dibilang tuh di bulan ini tuh penuh dengan keberkahan dan juga lebih mendekatkan diri juga kepada Yang Maha Kuasa. Gimana nih Mbak, mungkin suka dukanya menjalankan, apalagi kan nggak mudah juga ya di momen bulan Ramadan ini, banyaknya sekali cobaan dalam hidup. Nah itu dia yang aku sebenarnya agak sedih tuh, di bulan Ramadan ini aku malah banyak mendapatkan informasi tentang teman-temanku yang banyak mendapatkan ujian gitu loh. Dan kan banyak artis yang ada yang kena tipu biro umroh, ada yang kasus KDRT, ada yang kasus perselingkuhan. Aduh banyak banget yang itu memandang, aduh kenapa ya malah bulan Ramadan juga ada yang tertangkap KPK. Aduh banyak banget ya gitu. Berita-berita yang gak enak didengar tapi didengarnya pas bulan Ramadan gitu. Berarti sempat ngerasa sedih juga ya Mbak ya dengan adanya kejadian tersebut. Prihatin gitu loh. Tapi ya mungkin ini udah takdir Allah ya. Memang Allah membuka
berita. Mereka punya banyak masalah tapi baru kebuka sekarang gitu loh. Jadi kita paling cuma bisa mendoakan aja. Oke. Tapi mungkin apa sih yang ingin dihajatkan di bulan Ramadan di tahun ini, mungkin dari Mas Mbak Lima dan juga Mbak Ratna? Ya kalau saya sih, kalau apa yang dihajatkan sih nggak mulu-mulu ya, yang penting bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bukber bersama keluarga, bisa bukber bersama komunitas orang-orang yang memang selalu sejalan dengan kita, dalam komunitas Kemala, dalam komunitas Mata Langit, dalam komunitas motor saya gitu. Jadi itu sebuah kebahagiaan dan hajat yang artinya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk anak-anak yatim piatu, bisa berbagi. Itu yang menjadi prioritas dan hajat saya di bulan suci Ramadan ini gitu. Jadi intinya kita mengejar investasi akhirat gitu di dalam bulan Ramadan ini, itu yang menjadi hajat prioritas saya gitu. Kalau Mbak Ratna? Ya kalau aku gini, sebenarnya bulan ini ada yang berbeda sih daripada bulan Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan tahun lalu kan aku masih kebayang-bayang nanti Lebaran mau ke Madiun gitu kan. Kalau sekarang kan orang tua aku udah nggak ada. Jadi sepertinya aku nggak punya nggak punya rencana gitu untuk pengen cepat Lebaran biar ke Madiun gitu. Tahun dulu aku ke Madiun mau sungkem ke orang tua gitu. Nah, kalau yang Lebaran tahun ini kemana ya Lebaran tuh ya udah aku di Jakarta aja, paling aku berdua sama di Eca sama anakku gitu. Rencana nanti aku mau nginep di tempat kosnya dia, kan dia kos di Bekasi gitu. Mungkin memang Lebaran ini aku nggak bisa bersama lagi dengan orang tuaku, tapi aku yakin mereka di sana sudah, insya Allah sudah bahagia, udah di tempat yang baik gitu. Karena setiap sholat setiap hari dalam sehari itu sholat yang wajib kan 5 kali, makanya aku doakan orang tuaku itu, ditambah yang sholat sunnah itu, insya Allah mereka melihat kami juga sekarang bahagia, karena aku merasa sekarang aku lebih dekat dengan adik-adikku. Itu juga yang aku syukuri gitu dibanding tahun-tahun yang lalu gitu. Sejak orang tua aku meninggal nggak lama ayah jadi ibuku dulu, setahun kemudian ayahku gitu. Dan sejak orang tuaku dua-duanya udah nggak ada, aku dan adik-adikku aku merasa lebih dekat aja dengan mereka gitu. Ya mungkin ini hikmah yang dipesankan orang tuaku kan sebelum meninggal supaya anaknya rukun gitu, dan aku selalu mengingatkan terus ke adik-adikku gitu. Aku kebetulan anak sulung dari 3 bersaudara gitu. Aku selalu mengingatkan kepada mereka agar harus rukun biar kita jalannya di alam sana tuh lancar gitu, jalannya baik gitu. Jadi utamakan kasih sayang gitu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, utamakan kasih sayang aja intinya gitu. Karena kalau namanya saudara itu ujiannya sangat berat loh. Kita kadang nggak sadar ya, masalah sedikit aja bisa menjadi potensi untuk konflik, dan itu nggak baik gitu. Apalagi kita sudah diberi amanah orang tua untuk selalu rukun gitu. Alhamdulillah sih aku bersyukur di satu sisi aku kehilangan orang tua aku, tapi di sisi lain aku bersyukur karena aku jadi lebih dekat dengan adik-adikku. Menguatkan diri, apalagi kan sebagai anak sulungnya tamu udah menguatkan adik-adik juga ya, apalagi ini di momen pertama kali puasa kehilangan orang tua ya Kak, cukup berat juga. Gimana nih kalau Kakak sendiri? Semua perjalanan hidup ini kan sudah digariskan oleh Allah ya. Jadi semua takdir, setiap manusia punya takdirnya masing-masing, dan setiap manusia pasti juga punya ujian yang mereka semua berjuang gitu dalam ujiannya masing-masing. Dan jalanin aja gitu, nggak perlu terlalu mengeluh bagaimana kok aku begini, tapi jalani aja, insya Allah semua ada hikmahnya gitu. Dan selalu prasangka baik sama Allah itu aja. Walaupun kita mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, yakin aja gitu bahwa Allah mau kasih hadiah loh di belakang ini nanti gitu. Itu aja sih, biar kita selalu positif gitu, selalu berkah. Soalnya kehidupan kita ini makin hari itu makin berat gitu. Istilahnya kayak kiamat makin dekat, makin banyak ujian, makin banyak hal-hal yang tidak baik di sekitar kita yang mungkin akan menjadi bisa menjadi bahasanya distract gitu, menjadi distract untuk kita itu. Kita jangan sampai
jangan sampai kita keluar jalur itu aja sih, dan sampai kita nanti merugi gitu apa yang sudah kita upayakan seumur hidup. Jangan sampai kita lengah sehingga kita terjerumus, itu aja sih harapanku. Oke, Mbak, mungkin apa sih yang Mbak Ratna ingat nih pesan dari almarhuman dan almarhum ketika di masa terakhirnya gitu untuk Mbak dan adik-adik? Ya itu kan aku merantau ke Jakarta kan sudah dari tahun 96 ya. Dulu setiap tahun aku pasti ada effort gitu, ada asik mau mudik gitu kan. Tahun ini aja aku nggak ada ya, nggak ada yang harus aku perjuangkan untuk sampai di Madiun gitu. Itu aja sih. Tapi untuk pesan orang tua ya itu aja sih yang aku ingat, dan aku harus terus jaga gitu, harus rukun dengan adik-adik, itu aja. Ada rencana Mbak nanti ketika hari raya berziarah ke Madiun? Iya, kemarin sebelum persis seminggu sebelum Ramadan aku udah kesana sih, udah ziarah gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk aku ziarah ke Madiun, karena biasanya kalau aku ke Madiun kan aku bawa kendaraan jalan darat ya, aku bawa tim gitu. Jadi kalau pas hari Lebaran sepertinya tidak memungkinkan karena tim kan dengan keluarga masing-masing gitu. Mungkin nanti kita kasih jeda setelah Lebaran, baru ketika tim kami Mata Langit sudah kumpul baru ke sana gitu untuk ziarah bersama-sama. Oke Mbak, Mas, ini kan bisa dibilang di